Saya kok nggak dengar suaranya ya, ada orang jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Ada di warahmatullahi mute semua wabarakatuh, nih, Pak. jadi nggak kedengeran. Iya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang, Pak. Jadinya ngantuk. Maaf, Pak. Alhamdulillah, gitu dong dijawab. Kalau ada orang kasih salam ya. Baik, terima kasih teman-teman. Masih pada semangat. Eh, Alhamdulillah kita hari ini masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun. Adapun ada rekan kita Mas Yusriadi yang saat ini daring di rumah sakit. Mohon doa dari teman-teman untuk kesembuhan Mas Yusriadi. Dan yang kedua suami dari Mbak Evri. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Ya, Hati Pak Mami. Amin, Pak. ya, ya, Pak Hendra. Jadi agenda hari ini adalah kita akan mendengarkan leader talk dengan tema kolaborasi yang akan dibawakan oleh senior kita, Pak Winarto. Ya mungkin teman-teman belum pernah mendengar suaranya, hanya mendengar hanya mendengar dari pojok saja. Kali ini kita benar-benar mendengarkan suara dari Pak Winarto, mencoba untuk menyampaikan leader talk dengan tema kolaborasi. Baik untuk mempersingkat waktu dan layar kami persilakan Pak Winarto. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya Pak Winarto ya, biar teman-teman nggak pada tidur. Nanti di ujung ada kuis nggak Pak Win? Ada, Pak, ada. Alhamdulillah. Saya boleh ikutan ya? Boleh, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Mamin, Pak Sabto, Pak Agus, Pak Yudi dan Pak Dodi. Oke, Pak Mamin, mohon izin Pak Amin, saya bawakan langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tema ini itu menurut saya udah biasa ya, cuman ketika kita menghadapi masa-masa di akhir tahun seperti ini ya, itu saat bulan Desember ketika kita dikejar-kejar oleh pendapatan ya, makanya saya angkat tema kolaborasi ini. Artinya apa? Ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman baik yang di lapangan maupun yang di kantor untuk bisa mengejar pendapatan. Makanya saya angkat tema ini. Sebenarnya tema ini ya biasa, tapi ya artinya waktunya melihat kondisi saat ini ya saya angkat tema ini. Demikian untuk memberikan waktu saya langsung aja. Jadi tema saya kali ini adalah tentang ini ya, tentang akhlak. Nah, langsung aja. Next Mas Busrol. Gitu. Jadi akhlak ini kan merupakan budaya dari BUMN ya. Artinya tidak hanya BKI saja tapi sudah menyeluruh untuk keseluruhan BUMN. Jadi di dalamnya ini ya ada amanah, ada kompetensi, ada harmonisasi, loyal, kolaborasi, dan adaptif. Jadi kenapa saya angkat ini ya tadi, artinya kita bisa membangun kerjasama yang baik, yang bersinergi, ada untuk pencapaian sebuah tujuan. Jadi ketika kita berkolaborasi maka tim kita diharapkan bisa melakukan hal-hal yang hebat ya, walaupun kerjasama kita itu tidak hanya misalnya untuk sebuah pencapaian, tapi bisa jadi inovasi, efisiensi maupun dinamika tim dalam menghadapi pekerjaan. Seperti itu. Makanya saya angkat tema ini. Next, Pak Busro. Nah, yang kita batasi untuk arahan di bahan presentasi ini ya,
beberapa tipe dari kolaborasi, kemudian kunci utama dari kolaborasi, kemudian kolaborasi yang berefektif dan manfaat dari kolaborasi. Oke, next Pak Busrol. Nah, definisi dari kolaborasi adalah membangun kerjasama yang strategis. Kemudian untuk kita dapat berkolaborasi terus ada paduan-paduan perilaku yang tentunya harus kita ini, yaitu satu, mungkin memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya. Jadi artinya bahwa semua pihak itu berkontribusi. Makanya saya sebutkan ketika kita di akhir tahun ini tidak hanya misalkan kita yang ini sebagai PM ya, atau mungkin teman-teman sebagai leader, tapi ya semuanya memang harus berkontribusi, karena akan tidak tercapai sebuah tujuan kalau tidak ada kontribusi dari semua pihak. Nah, kemudian yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, artinya ketika kita berkolaborasi, artinya pekerjaan yang tadinya sulit atau yang bisa kerjakan dalam timeline yang lama bisa kita selesaikan dengan yang cepat ya. Artinya cepat itu kan termasuk nilai tambah ya. Kemudian kita bisa menggerakkan sumber daya dengan tujuan bersama gitu. Ya, artinya tadi ketika kita bekerja sebagai tim kan, contoh misalkan di akhir tahun kayak gini kan, misalkan ada inspektor yang membuat report, kemudian juga ada yang menjilid, kemudian juga ada yang mengantarkan ke klien, ya itu termasuk juga kolaborasi. Jadi ketika misalnya salah satunya misalkan tidak bisa berperan dengan baik, ya maka tujuannya tidak akan tercapai tujuan bersama itu. Ini seperti itu. Lanjut, Pak Busro. Nah, dalam kita itu juga ada beberapa tipe ya dari kolaborasi, yaitu kolaborasi yang sifatnya terbuka dan tertutup. Jadi kalau kita bicara kolaborasi yang tertutup, artinya kita berusaha sama tujuan peserta yang terkoordinasi secara longgar, yang berorientasi untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai ekonomis, yang berkontributor untuk dan tidak berkontributor. Sifatnya ya tadi contoh misalnya kayak Wikipedia, terus kemudian proyek-proyek yang lain, kemudian yang lain gitu. Kemudian yang cross kontribusi itu ya, cross kolaborasi itu ya yang bekerja baik ketika kita memiliki masalah khusus dipecahkan dengan membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus. Akibatnya kalau tipe kolaborasi seperti ini cenderung lebih kecil daripada tipe open ya. Jadi maksudnya kita dengan mengidentifikasi pengetahuan maupun solusi yang terbaik lebih kecil gitu Pak daripada yang di terbuka tadi. Mungkin lanjut Pak. Kemudian juga ada tipe kolaborasi yang flat. Gitu. Jadi kalau keputusannya itu dibuat desentralisasi ya. Jadi semua itu berkolaborasi. Jadi keuntungan dari kolaborasi flat ini ya tadi adalah kita bisa membagi biaya risiko sama teman-teman semuanya gitu loh. Kemudian juga ada challenge, kemudian inovasi. Ya. Terus kemudian ada yang namanya hierarchical kolaborasi. Jadi kalau hierarchical kolaborasi ini itu jadi kalau kolaborasi ini adalah kekuasaan tinggi yang memberikan ini mengambil keputusan. Jadi tapi ini ada keuntungannya juga. Jadi ketika kita bisa mengontrol keputusan, kemudian arahan dan inovasi dari jaringan hierarki tersebut. Gitu. Tapi ya tadi artinya artinya untuk mengidentifikasi masalah tingkatnya secara akurat dari atasan. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, ada beberapa cara juga untuk berkolaborasi ya, tentunya kita harus punya inovasi, kemudian inovatif, kemudian dia konsorsium, kemudian untuk elite circle. Lanjut Pak. Dari yang tadi ya dari different itu juga ada yang namanya tadi Pak perbedaannya gitu. Jadi kayak cross functional kolaborasi, virtual kolaborasi atau cross kultural kolaborasi. Lanjut Pak. Nah,
ketika kita berkolaborasi kita juga ada kunci-kunci untuk ini ya, kunci-kunci untuk apa untuk mengambil. Jadi misalkan ada beberapa contohnya ya, kita juga harus jelas, harus efisien, kemudian positif, trust dan accountable. Ya maksudnya gini, ketika kita menjalin komunikasi ya kita juga ada kejelasan. Artinya bahwa semua anggota itu tahu akan pentingnya sebuah tujuan. Jadi paling enggak anggota itu bisa berkomunikasi, kemudian mengemukakan pendapat, ide, atau prioritas apa sih yang harus kita ambil untuk ketika kita berkolaborasi. Kemudian juga kita ketika berkonflik maupun ada kesalahan juga kita bisa minimize. Kemudian nilai yang kedua efisien ya. Artinya ketika kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman, artinya kita juga harus harus ada ininya. Ketika misalnya kita kerjakan sendiri kemudian kita berkolaborasi, paling tidak kita harus tahu harus ada ini keuntungannya, paling nggak kita bisa efisiensi dan tepat waktu. Jadi misalnya tadi yang saya sebutkan di awal ya, ketika kita bekerja sama dengan tim kan tentunya beda kalau misalnya kita kerjakan sendiri, kita bikin report sendiri, kemudian kita delete sendiri, kita antar sendiri, artinya timeline-nya panjang. Tapi ketika kita bisa paralel dengan teman-teman mengerjakan, paling nggak kita bisa efisien terhadap waktunya. Gitu. Kemudian yang kedua, nilai kedua adalah positif ya, artinya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, jadi kita paling nggak bisa ngambil nilai positifnya ketika kita berkolaborasi gitu. Jadi paling nggak tim bisa, kalau kita sendiri ya, artinya dengan adanya tim kan paling nggak kita bisa dapat semangat, kemudian kira-kira solusinya apa sih untuk ke depan. Jadi paling nggak kita ada berpikiran positif untuk membuat tujuan menjadi sukses dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kepercayaan ya, itu artinya ketika kita bekerja sama, paling enggak ya tadi kita ada namanya kepercayaan. Artinya ketika kita mendelegasikan, contoh tadi ketika kita percaya misalnya si A suruh menjilid, kemudian si A untuk mengantar, ya tadi kita tentunya ada nilai percaya untuk mereka bahwa mereka sanggup untuk membangun kerjasama dengan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu accountable. Ya artinya bahwa semua orang yang yang terlibat dalam kolaborasi ini artinya bisa bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Lanjut, Pak. Efektif kolaborasi, yaitu Pak, artinya kita ada pemahaman yang bersama ya terhadap sebuah isu, kemudian komitmen untuk ikut berpartisipasi, kemudian juga mempunyai tujuan yang jelas dan mutual keuntungan yang bermutu kan. Ya, artinya apa ya? Untuk yang mempunyai pemahaman bersama atau sebuah isu ini, kita paling nggak meluangkan waktu untuk memahami semua hal termasuk ke dalam isu. Pemahaman bukan hanya apa, tapi juga mengapa. Gitu. Kemudian tadi berkomitmen untuk berpartisipasi, artinya di mana peluang diakui upaya kolaborasi, artinya kita bisa berkomitmen untuk berpartisipasi. Hal ini dapat dicapai melalui cara sukarela atau terarah. Artinya apa? Yang masing-masing pihak itu tadi artinya berkomitmen untuk berkolaborasi tadi. Kemudian tadi tujuan, yang ketiga tujuan yaitu ketika kita punya tujuan yang jelas ya, artinya masing-masing pihak itu tadi paham, kemudian sepakat bahwa langkahnya seperti ini, kemudian output yang akan dicapai seperti ini, kemudian step-stepnya seperti ini. Nah, kemudian tadi paling nggak kalau kita berkolaborasi harus ada manfaat yang akan kita capai. Jadi semua orang itu berpartisipasi dan berkolaborasi. Kemudian kalau misalnya ada masalah, kita selalu selesaikan dengan win-win solution. Gitu. Bahwa penting untuk semua pihak mengerti bahwa dan percaya bahwa ini loh mutu atau kolaborasi yang kita dapatkan apa. Gitu. Next, Pak. Kemudian tadi juga kita harus trusting relation, kemudian kita mempunyai kemampuan, pengetahuan dan kebiasaan dan struktur pendukung yang tepat. Kemudian komitmen dan dukungan dari pemimpin senior. Artinya tadi ketika kita berkolaborasi yang efektif, artinya kita juga harus ada kepercayaan lah. Artinya jujur, terbukaan sama hubungan di antara tadi sesama tim kita. Gitu. Kemudian tadi
apa kalau kita misalnya ingin efektif dalam kolaborasi, tentunya tergantung dari keterampilan tadi, kemampuan apa seorang tadi, terus perilaku yang diperlukan untuk tugasnya, dan tadi didukung dan didorong untuk penggunaannya seperti apa. Contoh misalkan si A kemampuannya seperti ini, oh ya dia tepat untuk posisi ini, kemudian si B cocok untuk ini. Kemudian yang tadi dukungan dari senior ya, artinya apa? Jadi dalam berpartisipasi tentunya ada kasus ya ketika kita berkomitmen, paling enggak ada dukungan senior yang bisa menjadi kita apa, paling enggak kita ada balik kita tanya, Pak kalau seperti ini solusinya apa. Nah artinya senior mendukung, dan dia juga jika kita mentok ya kiranya dia bisa dijadikan untuk narasumber ya. Contoh misalnya kan di kantor kita juga banyak ada senior yang mungkin kayak Pak Hendra, Pak Erwin, ketika kita artinya apa sih kasus seperti ini kan bisa jadi itu juga berulang kan gitu, mungkin seperti itu. Lanjut Pak. Ya untuk efektif berkolaborasi juga kita juga harus ada ini apa namanya peluang yang diambil, yang dapat diambil dari kolaborasi. Jadi misalkan kita sepakati ya, kita misalkan peran dan tanggung jawab masing-masing, kemudian proses pengambilan keputusannya gimana sih, kemudian kerangka waktu, ruang lingkup, dan tinjauan kemajuan dari kolaborasi dan evaluasi apa-apa yang kita kolaborasikan. Terus kita juga punya aturan yang jelas ya. Jadi misalkan kita apa, seperti apa, misalkan ya tentu tadi masing-masing ketika kita berkolaborasi juga ada yang semacam ini ya, istilahnya teguran atau apa ketika seseorang sudah jauh melenceng dari yang apa yang kita aturkan. Lanjut Pak. Ya tadi ya, ketika kita berkolaborasi juga kita paling nggak ada beberapa manfaat-manfaat yang bisa kita ambil ya. Ya. Contoh misalkan satu, kita ada inovasi atau produktivitas bisa meningkat, kemudian penyelesaian masalah bisa lebih baik, dan kemudian tim juga lebih bahagia dalam artian ya tim senang lah dengan kondisi ini. Artinya ketika tadi seperti saya bilang di awal, ketika misalnya mentok paling enggak ada apa anggota-anggota yang bisa memberikan solusi. Ya ini tadi yang berbagi ilmu ya. Kemudian alur kerja juga jadi optimal. Ya seperti itu mungkin. Next Pak. Oke, mungkin itu slide dari saya. Mudah-mudahan memuaskan. Saya tunggu diskusinya lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Winarto atas materi presentasi yang cukup komprehensif ya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan apa yang baru saja disampaikan Pak Winarto. Silakan. Ada yang mau menanyakan nggak? Atau Kalau nggak ada langsung kuis ini. iya, kalau nggak ada mau dikasih kuis ini katanya Pak Bin. Gimana nih? Pak Indra, barangkali ada masukan Pak Indra? Yang lain dulu, yang lain dulu. Oh, yang lain dulu ya. Yang muda-muda dulu ya Pak ya. Siapa ya kira-kira di sini? Mas Isak kali, Mas Isak. Kayaknya ini. Mas Isak. Apa Rahdi Sigit ini? Senior ini Pak. Rahdi juga senior ini. Silakan masih dibuka, barangkali ada yang mau diskusi. Mas Tatak mungkin barangkali ada yang mau ditanggapi. Oh iya nih, Mas Tata nih, dari tadi kayaknya mau nanya nih Mas Tata nih. Oh, nggak ada, Pak. Belum. Yang lain? Karena Mas Tata ini sering kolaborasi sama Pak Winarto nih. Kali ada hal-hal yang pengen menggali lebih dalam tentang Pak Winarto, bisa juga. Betul Pak. Kebetulan Mas Tatak ini banyak support saya ini. Nah, itu Tadi. Mas Tata, ditanya aja, diskusikan di sini.
Bentar ya, siapa nih? Kuis dulu kali Mas Win. Berapa dulu? Kuis dulu kali Mas Win, ya. Dibuka Mas Win. Open. Ya, oke. Baik, Oke, sekarang mungkin kuis ya. raise hand aja ya. Teman-teman Raise hand. ini kayaknya saya ada 5 soal nih. Mungkin 5 soal. Ya. Baik, siap-siap ya. Ini jadi ngangkat atau gimana atau langsung Pak Busro? Bisa pakai raise hand, ntar kalau enggak ya pakai ini yang langsung. Oke. Kira-kira saya tadi. Baik, Oke. pertanyaan pertama ini ya. Nah, ini kan tadi saya sebutkan ada berbagai jenis kolaborasi ya. Ada beberapa macam Beberapa macam tentang kolaborasi, kolaborasi. jenis Ya. kolaborasi. Silakan. Macamnya apa aja tadi? Iya. Silakan Bu, Oke. Pak. Ada yang tanya, ada yang jawab kah? Langsung nggak apa-apa? Ya. Mbak Ya. Lila. Oh, Mbak Lila. Oke, Mbak Lila. Ada dua, Apa Bu? open collaboration sama close collaboration, benar nggak ya? Ada dua Pak, benar. Ada 4 Bu. Salah ya. Tapi nggak apa-apa. Masih Karena ada yang menjawab lain. nggak apa-apa ya nih. Hadiah pertama buat Bu Lila ini. Nanti diambil Mas Busrol ya. Tapi jawaban yang benar kan belum ada Mas Pak Win. Berarti Bisa, ini nggak kan. boleh. Separuh lah gitu. Nggak apa-apa sih, tapi maksudnya nggak apa-apa. Cuman maksudnya barangkali ada yang lagi kan ini kan belum. Jawaban saya salah, nggak dapat hadiah. Nggak apa-apa. Coba jawablah, ada dua. Ada dua ya, nggak apa-apa gimana. Gimana Pak Indra? Jawabannya apa Pak Ya, Indra? ada dua. Yang saya ingat tadi horizontal, saya nggak apa istilahnya, tapi horizontal kolaborasi sama hierarkial kolaborasi. Cuma horizontal itu kalau bahasanya apa tadi istilahnya, ya gitu, kerjasama antar sesama sama atasan sama bawahan gitu. Gimana Pak Win? Ya. Jadi sama-sama benar. Jadi memang kalau tipenya itu ada dua ya, open sama close tadi Bu Lila, kemudian yang tadi flat sama hierarchical. Jadi kalau yang hierarchical ini jawab sama Pak Hendra, terus yang ini jawab sama Bu Lila. Jadi 1-2 lah itulah. Hadiahnya bagi dua aja hadiahnya. Enggak, boleh, satu-satu boleh. aja, satu-satu dah itu. Ya udah, masih ada ini lagi ya, masih banyak nih masalahnya. Masih ada Pak Indra. 3 nih. Iya, pertanyaan lagi Pak. Nggak Pertanyaan apa-apa. lagi, yang kedua ya. Oke Pak. Nah, ini nilai kunci dari kolaborasi itu apa aja? Nilai kuncinya, ayo. Ada yang mau ini? Mbak Tantri kah? Oh, enggak. Masih belum Mas? Enggak masuk masih belum ya? Masuk kan? Oh Mas Catur nih. Ya gimana Pak Catur? Oh. Iya Pak Catur ya. Enggak apa-apa jawabannya Pak Catur. Ada kunci kolaborasi ya? Iya, kunci kolaborasi. Clarity, positif, terus efisiensi sama trust sama accountability. Ya, betul Pak. Ada yang ketiga buat Pak Catur. Iya, ada yang ketiga Pak Catur ya. Lanjut. Lanjut. Ada yang keempat. Empat cara untuk berkolaborasi. Ya. Ya. Barangkali kurang jelas Pak Win, ulangin lagi. Yaitu apa sih 4 cara to be collaborate? Nah, apa itu? Apa? Ya, tadi. 4 cara untuk berkolaborasi. Ya, berkolaborasi ya. Gimana? Silakan ini ada Pak Sudiro kah? Pak Sudiro mau jawab?
Iya Pak Sudiro. Ada. Apa Mbak Puji? Mas Adrian? Tatak nih, tatak kali. Pak Tatak nggak jawab Pak Tatak. Ini masih ada ini loh, voucher makan voucher loh. Ini vouchernya masih ada sisa 3 Pak Tatak. Sisa 2 ya. Pak Tatak? Mas Tatak mana? Oh masih. Ayo. Ini siapa nih ya? Pak Sudiro? Mbak Andiva? Nah. Mana ya? Yo. Mbak Ayu mana? Oh Mas Ferry ya? Pak Ferry? Itu tadi suaranya Ciperi. Iya Mas Ferry itu kayaknya tadi. Ya gimana Mas Ferry? Apa serah sedikit jawab. Cara meningkatkan kolaborasi ya, Ya, 4 cara. Ya. interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama. Oh iya. Betul, Pak. Betul ya? Ya. Ya, Sekarang pertanyaan kelima ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kelima terakhir. terakhir ya. Atau mau 6. Kalau 6 nggak apa-apa. Ya, pertanyaan kelima sekarang. Iya, kelima terakhir, Pak. Tadi ya pertanyaan kelima. Ya, manfaat tadi Pak, manfaat apa sih yang bisa kita dapat dari kolaborasi? Ada Ya, berapa? Oke. Manfaatnya apa aja tadi? Kayaknya sekitar ada ini ya, Ada 5. 4. Ayo. Kalau yang itunya sih, oh ya 4. Iya 5 benar 5. Oke, siapa nih? Oh Mas Elvin. Oke Mas Elvino. Jawab ya Pak Win ya. Ya silakan. Oke Pak Win. Kalau nggak salah tuh inovasi dan produktivitas meningkat, Oke. berbagi ilmu, Ya. penyelesaian masalah yang lebih baik, Ya. terus alur kerja yang optimal. Ya. Udah, betul Mas. Nah, Ambil udah ya, hadiahnya 4. di Busrol ya. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Oke, kalau masih mau lagi, kalau mau satu lagi nih jadi 6. Oh, yang hadiah terakhir mau ditambah lagi nih? Oh, Iya, mau oke. tambah lagi jadi 1 lagi 6 nih. Iya, 1 lagi. Satu Barangkali lagi ada 6. yang mau ini kali Pak Win. Pertanyaannya gampang ini langsung aja. Definisi dari kolaborasi apa, terus panduan perilakunya seperti apa? Ya, definisi kolaborasi dan ininya siapa nih ya kira-kira yang mau jawab? Ini masih ada 1 lagi nih, tambahan dari Pak Win. Yang tadinya 5 jadi tambah 1 lagi. Oke, siapa nih? Ini mau masih ada 1 lagi. Oke. Oh, Mas Sudiro. Wih. Mas Sudiro. Ya gimana Mas Sudiro, Pak? Mas Win. Ya, silakan. Mas Sudiro. Ya, sebentar. Definisinya adalah dari membangun kerjasama yang sinergis. Ya, terus. Ya Pak. Terus panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang pertama, yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, betul ya. Nah, oke, jadi udah selesai nih, ada 6 nih. Yang pertama Mbak Lila, kedua Pak Hendra, ketiga siapa tadi Pak Besar? Yang ketiga Pak Catur Wibowo. Pak Catur, keempat Mas Elvino. Ini ada di chat Pak, ada di chat. Oke. Oke ya, diambil di Mas Busrol ya hadiahnya ya. Ya itu hadiahnya ada 6 person, ada 6 ya tadi ada. Ya Pak, makasih. Ya, terima kasih semua atas Bisa kontribusinya. naik ke atas Pak Sigit sama Pak Sudiro di jalan ya? Masih di lapangan Om Busrol. Oh ya udah. Oh, oke. Berarti ntar yang
ini Bu Lila, Pak Hendra, Pak Catur, Pak Sigit, sama Pak Elvino ya bisa naik ke lantai 5. Oke, terima Ya. kasih. Pak Win, ada yang mau sharing kah? Yang teman-teman ada yang mau ditanya? Sebelum acaranya mau ditutup. Oh, nggak ada, biar ini ada yang mau nutup. Pak Dodi. Pak Dodi masih rapat, Mas Busro. Ya udah, mungkin berarti Pak Mamin lagi ya yang nutup ya berarti. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Mas Busro, Pak Winarto, mungkin closing statement Pak Winarto sebelum saya tutup. Statement Pak Win. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Jadi memang harapan saya, kenapa saya angkat tema ini, bahwa memang namanya kolaborasi itu ya penting, artinya semua lapisan ya, dari lapisan struktural, lapisan para senior, kemudian lapisan middle, dan ini memang semua perlu yang namanya kolaborasi. Apalagi tadi artinya bahwa namanya kolaborasi ya harus ini, paling enggak tadi ada aktivitas ya, jadi paling enggak ke depannya kita harus lebih baik lagi untuk ini ya, pencapaian dari pendapatan kita atau kerja sama tim yang baik buat kita. Terima kasih. Demikian Pak Mamin, Pak Busrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Winarto. Ya, kolaborasi ini intinya komunikasi ya Pak Win ya. Artinya kalau komunikasi kita terjalin dengan baik, insya Allah kolaborasi pun dapat tercipta dengan baik begitu. Dan selamat buat pemenang hadiah kuis. Terima kasih buat atensinya, Mbak Lila, Pak Hendra, Mas Catur, Mas Sigit, Mas Elvino, dan Mas Sudiro. Baik, kalau tidak ada lagi, sekian dan terima kasih atas kehadiran teman-teman SBWNI. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open video dulu. Waalaikumsalam. Open video dulu, jangan lupa kita ambil foto. Buka dulu ya, sebentar. Mas El. Mbak Sali mana videonya? Belum dibuka, Mas Tatak. Puji-puji. Masker dulu. Oh, saya hitung ya. 1, 2. Maskernya buka dulu. Mas Elvino, kok belum? Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya, ini ada 2 slide. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman hari ini. Semoga dengan kolaborasi kita jadi bisa mencapai target yang diinginkan. Saya tutup hari ini dengan Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live ya Mas Busro. Oke.